Allah, timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. So Allah punya wajah, has a face. Their God has a face. Ya, sekarang kita lihat selanjutnya surah 52 ayat 48. Nah, di sini diterjemahkan pengawasan kami. Not wait in patience the command of your Lord, but verily thou art in our eyes. Indonesianya apa tuh, Pak? Bertasbihlah dengan memuji Tuhan ketika engkau bangun dan bersabarlah. Pengawasan kami. Diterjemahkan pengawasan kami ya. Harusnya our eyes, mata kami. Itulah sebabnya di dalam hadis dikatakan, jangan kamu keliru antara Al-Masih Dajjal dengan Tuhan, dengan Allah. Karena Al-Masih Dajjal itu matanya buta sebelah. Kalau Allahmu enggak. Matanya dua-dua utuh. Iya, kalau ditranslate berkata dia dengan mata kepala kita sendiri. Ini. Jadi pada pengawasan kami ini bahasa Indonesia. Tapi kalau kata ini di copy ke dalam kamus Arab Indonesia, ini hasilnya. Dengan mata kepala kita. Wow. Berarti dengan mata Allah ya? Iya. So Allah has eyes. Matanya berapa? Menurut Muhammad? Tuh, 2. Allah punya 2 mata. Itulah bedanya Allah dengan Al-Masih Dajjal. Kalau Al-Masih Dajjal matanya picek sebelah. Kalau Allah enggak, matanya enggak buta dua-duanya. That's a different. Ya. Sekarang kita lihat tadi Allah has a face, juga Quran surah 92 ayat 20. Quran surah 5 ayat 4. Allah punya tangan. Tangannya ada berapa? Tangannya Allah. Quran surah 5 ayat 4. Tangan Allah berterbelenggu. Allah has hands. Sebenarnya tangan Allah terbelenggu, sebenarnya tangan mereka yang dibelenggu dan mereka yang dilaknat. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Jadi tangannya Allah ada berapa, Pak Erben di sini, Pak? Loro. Tangane Allah ono loro. Let us see. Katanya Allah tidak seperti makhluknya. Kita lihat betisnya Allah. Quran surat 68 ayat 42. Allah has sinned. The day, pada hari when the sin shall be laid bare. Ketika betis itu disingkapkan, and they shall be called to prostrate to Allah. Dan mereka harus sujud kepada betis ini. Saya nggak tahu betisnya siapa ya. Pokoknya hari ketika betis disingkapkan. Surat 68, 42. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud. Bersujud kepada betis ya. Right? Mereka tidak mampu. Ya, ini ada betis tertulis di sini. Ada betis yang disingkapkan dan manusia harus bersujud kepada betis ini. Oke, sekarang saya nggak bisa buka hadis. Dari Sahih Bukhari volume 9 buku 93. Saya bacain aja. Allah akan menyingkapkan betisnya. Ya, Sahih Bukhari volume 9 buku nomor 93. Nomor hadisnya 532S. Kemudian kita melihat Allah punya kaki. Sahih Al-Bukhari volume 6 buku 60 hadis nomor 373. Allah meletakkan kakinya di mana ini? Neraka, bayangin. Kemudian Sahih Al-Bukhari volume 2 buku 24 hadis nomor 504. Seven people will be shaded by Allah under his shade. Jadi Allah punya bayangan. Ini dikatakan Sahih Al-Bukhari volume 2 buku 24 hadis nomor 504 diceritakan oleh Abu Hurairah. Muhammad berkata 7 orang itu akan ada di dalam bayangannya Allah under his shade. Allah punya bayangan katanya. Berarti kalau Allah punya bayangan berarti ada tubuh dong. Semua yang berbayangan itu kan pasti ada bentuknya. Karena bayangan itu hasil dari sinar cahaya. Kalau di Alkitab Allah kita punya bayangan enggak? Enggak ada, kan dikatakan Allah segera terang, padanya tidak ada pertukaran bayangan. Enggak ada kegelapan, no spot, no blames. Enggak ada spot, dia enggak ada nodanya. Allah itu terang, enggak ada pertukaran bayangan. Ya, jadi yang punya bayangan itu artinya yang tidak punya cahaya ya. Biasanya sumber cahaya itu kan tidak berbayangan. Bisa jadi, Pak. Itu tepat, Pak. Tanpa cahaya kan, kalau dia percaya tentu nggak punya bayangan, itu tepat, Pak. Iya, itu demikian itu. Jadi kalau bukan sumber cahaya, maka pasti berbayangan. Cahaya misalnya dari matahari, ya kan pantulnya kan ke bulan.
Nah, kalau bulan itu kita misalnya pada saat bulan gelap kan tidak mungkin kita lihat cahaya, ya seperti itu. Tapi matahari itu kan punya cahaya, tidak mungkin punya bayangan. Tapi kalau yang tidak bercahaya pasti akibat bayangannya itu.